Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merepresentasikan final project ISAT, Informasi Sistem Analisis and Design, yang bertemakan aplikasi rekap data penjualan NK Buket. Next. Yang beranggotakan Ahmad Al-Idris, Ahmad Nasuha, Deva Tanalaria, Iqbal Maulana, dan saya sendiri, Nanang Kurniawan. Next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang adalah semakin hari kuatnya bisnis, semakin tidak terbendungnya. Hal ini tentunya semakin banyak pengaruh terhadap persaingan bisnis. Nah, dengan ini maka banyak kekurangan dalam sistem Buket sendiri. Untuk ini masih banyak sistem yang belum dilakukan di NK Buket. Untuk itu kita membuat data penyimpanan orderan selama periode tertentu. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana cara melakukan penyimpanan data transaksi NK Buket. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu dengan sistem ini maka NK Buket dapat mengetahui alur transaksi penjualan selama periode tertentu. Untuk batasan masalahnya sendiri pada sistem aplikasi pencatatan penjualan NK Buket. Nah, untuk asumsinya tidak adanya sistem pencatatan orderan Buket selama Buket berjalan dari awal. Dan keenam, sistematik penulisan. Next. Bab 2, metodologi. Metodologi adalah suatu cara untuk menentukan proses penyaluran apa yang ingin kita gunakan, yaitu tahap-tahapan atau rincian sebagai berikut. Next. Nah, dengan cara melakukan observasi, identifikasi masalah, analisis kebutuhan, desain, dan pengembangan sistem analisis. Yang pertama adalah pada tahap observasi, kita melakukan wawancara untuk mencari permasalahan yang ada. Yang kedua, berdasarkan permasalahan yang ada, maka kita akan memberikan solusi dan saran yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga, yaitu penelitian terhadap beberapa kekurangan yang terhadap sistem informasi atau sistem input. Yang keempat, yaitu desain. Pada tahap ini, kelompok kami ingin membangun sistem akses untuk input data order pada buket. Dan yang terakhir, tahap ini untuk perkembangan akan dibuat meluas dan terperinci untuk memudahkan saat akses. Next, yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Al-Idris. Baik, untuk bab 3, pengumpulan informasi dan analisis. Sistem planning. Proses ini sangat mendasar untuk memahami mengapa sistem informasi harus dilakukan. Yang kedua, informasi requirement analysis. Informasi gathering, user requirement review, list requirement, dan yang terakhir list of business activation. Yaitu saat konsumen order, user akan menanyakan budget yang disiapkan. Setelah budget diketahui user dan memberi opsi pesanan yang sesuai. Jika konsumen setuju dengan penawaran, user akan meminta uang muka untuk melanjutkan proses pengerjaan order. Next. Untuk yang ketiga, sistem analisis contact level diagram, yaitu konsumen atau user input order ke sistem. Dan outputnya user tahu info penjualan dan pembelian. Next. Untuk skill diagram sendiri itu ada dua, yaitu level 1, konsumen atau user info transaksi dan disimpan di database. Dan user akan mengetahui informasi barang dan transaksi. Untuk yang kedua yaitu konsumen order dan disimpan di database dan direkam oleh user. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nasuha. Terima kasih Pak Idris atas waktunya. Untuk bab 4 itu sendiri adalah sistem desain. Untuk desain sendiri kita mendesain agar aplikasi ini user friendly. Dengan aplikasi rekap data penjualan ini kita lihat data masternya, ada data transaksi penjualan, laporan, dan keluar dari aplikasi. Untuk bila kita klik data master ini, maka akan masuk ke form barang. User dapat menginput ID barang, nama barang, dan
harga dari buket sendiri. Nah, jika kembali, maka dia akan kembali ke menu utama. Dan untuk output data sendiri adalah report penjualan, dapat dilihat melalui report nanti tersendiri. Dia akan keluar report untuk data per bulanan atau data mingguan, sehingga user dapat melihat perkembangan penjualannya. Untuk database relationship dan ERD sendiri, customer ada transaksi customer, transaksi untuk transaksi penjualan, detail transaksi, dan transaksi barang adalah terhubung seperti terlihat dalam gambar ini. Untuk bab 5 akan dijelaskan oleh Saudara Deva Tanaria. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Saudara Deva. Baik, terima kasih Pak Naswa. Setelah desain sistem dijelaskan pada bab 4, maka selanjutnya bab 5 berisi tentang pengembangan sistem dan melakukan percobaan terhadap pengembangan sistem tersebut. Langkah awal kami melakukan pengembangan. Pengembangan dilakukan terhadap sistem administrasi pada NK Buket dengan cara penyusunan alur proses di input sesuai kebutuhan user. Pengerjaan pembuatan sistem dilakukan dengan melibatkan pihak user sendiri dalam penyusunan isi aplikasi tersebut. Maka selama user belum memberikan persetujuan dengan isi aplikasi tersebut, proses revisi dan perbaikan terus dilakukan hingga user setuju dengan isi aplikasi yang telah dibuat. Lalu setelahnya kami melakukan testing. Setelah membuat pengembangan tersebut, kami melakukan testing, yaitu aplikasi dilakukan hingga aplikasi akses selesai. Maka percobaan atau testing terhadap sistem tersebut dilakukan. Proses yang dilakukan dengan tujuan bahwa aplikasi yang dibuat benar sesuai permintaan kebutuhan user. Setelah testing ini, terdapat 2 tahapan proses yang dilakukan. Yang pertama, functionality, valid data, dan invalid data test. Yang pertama, functionality dilakukan sebanyak 10 data sampel. Setelah itu hasil output dicek kesesuaiannya. Hasil dari cek kesesuaian tidak ditemukan kesalahan secara fungsi. Maka invalid data test. Yang kedua, invalid data test. Ini kami masih melakukan pengembangan untuk pencegahan salah input, karena masih dalam proses pengembangan. Demikian, saat ini invalid data dicek masih secara manual. Selanjutnya akan penjelasan dilakukan oleh Saudara Iqbal. Silakan. Saudara Iqbal akan melakukan software demo. Untuk share screen, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya akan coba untuk share. Seperti ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Cap. Bisa di full screen mungkin? Apakah sudah full screen ini? Ini sudah full screen. Oh, oke. Oh, tunggu. Oke, Oke. sudah full screen. Seperti ini. Jadi di sini ada judul, dan ini merupakan judulnya untuk aplikasi rekap data penjualan NK Buket, dan ini menu utamanya. Di sini kita bisa klik untuk data master, dan di sini kita bisa klik lagi di tombol warna biru ini untuk input data barang. Di sini kita bisa masukkan data yang ingin kita input, ID, nama barang, hingga harga. Lalu di situ klik simpan. Sebagai contoh, kita buat ID barang, misalnya DC002, nama barang, buket, custom, harga 150. Ribu. Simpan data. Ini udah tersimpan. Jika ingin melakukan penghapusan, kita bisa klik hapus data dan itu akan otomatis terhapus. Ini kita bisa pilih ya atau tidak. Kali ini saya pilih tidak.
Dan jika ingin tambah data, kita klik tambah data. Di sini akan otomatis menjadi kosong. Itu untuk pengisian form barang. Jika di menu ini sudah selesai, kita bisa klik kembali. Dan untuk proses selanjutnya, jika ingin input transaksi penjualan, sama seperti sebelumnya, kita klik tombol warna biru, lalu masuk ke menu. Dan ini pun sama. Di sini kita masukkan ID transaksinya, tanggal transaksi, ID customer. Di situ nanti akan otomatis masuk untuk transaksi yang dilakukan. Di contoh, ID transaksi sendiri, kita input di sini. Transaksi. Tanggal 2. Di sini akan ada otomatis ID transaksi untuk nama customer itu sudah kita, karena sudah kita data, di sini akan otomatis keluar. Kita pilih salah satu. Untuk saat ini ada 2 customer. Di situ kita input. Lalu kita di sini bisa input juga secara otomatis barang apa yang dibeli, transaksi, dan harganya akan masuk. Di sini kita tinggal menambahkan quantity secara manual. Berapa quantity yang dibeli oleh si customer. Akan otomatis keluar biaya yang dikeluarkan. Dan selanjutnya jika ada barang lain yang di order, di sini kita input, kita rubah untuk kuantitinya, itu akan otomatis keluar juga. Untuk di sini ada akan tertera ya total belanjanya. Itu klik enter, nanti tunainya berapa, di situ akan keluar seperti ini. Jika ini sudah cukup, ya, klik simpan data. Di sini akan otomatis terupdate sesuai tabel yang terisi. Jika ingin tambah data, klik tambah data. Jika selesai, cukup close dan kembali. Dan terakhir ini menu laporan. Sama seperti sebelumnya, kita klik pada tombol warna biru. Dan ini adalah contoh tampilan laporan penjualan. Dan ini yang diperlukan oleh user, yaitu pihak owner, itu Bapak Nanang, bisa mengontrol report penjualan ya selama beberapa periode. Dan di sini selesai untuk report sendiri seperti ini. Jika sudah selesai kembali, di sini jika sudah selesai melakukan penggunaan aplikasi, bisa klik keluar aplikasi dan secara otomatis akan keluar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk bab 5 bisa dilanjutkan, Cap, karena kita ada untuk kesimpulan dan rekomendasi. Oke, untuk kesimpulan dan rekomendasi mungkin saya sendiri yang akan menjelaskan secara umum. Untuk target pemenuhan pengerjaan sudah sesuai harapan user. Semua fungsi berjalan dengan baik, kan, tetapi jika dilihat dari segi penyempurnaan aplikasi masih perlu dilakukan perbaikan dan modifikasi secara berkala. Dan rekomendasi sistem kedepannya bisa improvement yang lebih baik dan juga memperbanyak elemen-elemen rekomendasi pada akses. Terima kasih. Sekian presentasi dari grup kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.